Pemirsa, adanya jenazah pasien corona yang ditolak masyarakat membuat Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan pedoman pengurusan jenazah. Pedoman berisi mulai dari prosedur memandikan jenazah hingga jarak pemakaman jenazah pasien corona. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan panduan pemulasaran jenazah pasien virus corona atau COVID-19, mulai dari memandikan hingga pemakaman jenazah. Jenazah pasien corona harus dilakukan petugas profesional atau tenaga kesehatan. Saat memandikan, petugas menggunakan sarung tangan, masker, dan desinfektan. Untuk memandikan jenazah pasien corona dapat dilakukan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Jika tak dapat dilakukan, maka dapat menuangkan air ke jenazah tanpa menggosok. Jika tidak dapat dilakukan, maka diganti tayamum. Jika cara pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat dilakukan, maka dapat langsung dikafani dan disolatkan. Usai dikafani, jenazah pasien corona dibungkus dengan sejenis plastik agar tidak mudah tercemar. Sementara untuk sholat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit rujukan atau dilakukan di masjid yang sudah disemprot desinfektan. Sholat jenazah juga dilakukan tanpa menyentuh jenazah. Untuk pemakaman, jenazah dimakamkan minimal 50 meter dari sumber air. Lokasi pemakaman minimal berjarak 500 meter dari permukiman penduduk. Jenazah pasien corona dimakamkan di kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi 1 meter. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI terkait dengan penolakan pemakaman jenazah warga ini, kita akan berbincang bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Bapak Asrorun Niam. Assalamualaikum, Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Desa? Baik, Pak Niam, ini di sejumlah wilayah banyak warga yang menolak jenazah pasien positif corona. Sebenarnya dari sisi MUI sendiri, apakah ada kaidah tertentu untuk prosesi ini, mengingat ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan? Ya, terima kasih. Sebagai informasi dan juga panduan bagi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 3 fatwa terkait dengan wabah COVID-19. Yang pertama fatwa nomor 14 yang diterbitkan 16 Maret 2020 yang lalu tentang pedoman penyelenggaraan ibadah bagi masyarakat secara umum seiring dengan adanya wabah COVID-19. Kemudian yang kedua fatwa nomor 17 tentang pedoman pelaksanaan sholat bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 dan memakai APD lengkap. Kemudian yang ketiga adalah pedoman tajhizul janaiz atau pengurusan jenazah bagi korban COVID-19. Nah, fatwa ini menekankan yang pertama soal kedudukan orang yang terjangkit wabah dan kemudian meninggal. Di dalam ketentuan fatwa disebutkan setiap orang Muslim yang wafat karena wabah itu secara syar'i dikualifikasi sebagai syahid akhirat. Artinya apa? Dia memiliki kemuliaan dengan kesabaran, kemudian dengan bala atau musibah atau wabah yang alami itu sebagai penebus dosa. Karenanya pada saat wafat secara syar'i dihukumi sebagai syahid, dosanya diampuni dan juga dia dimasukkan surga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk disampaikan agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut di dalam kesedihan ketika ditinggal oleh keluarga tercinta, ditambah kesedihan berikutnya yaitu tidak bisa memberikan penghormatan optimal karena ada protokol-protokol yang harus dilalui oleh almarhum karena pertimbangan keselamatan dan juga kesehatan. Tetapi sungguh pun dia syahid, secara hak duniawi tetap harus dipenuhi. Mulai dari pemandian, kemudian pengafanan, kemudian pensolatan dan juga penguburan. Maka hak-hak jenazah di dalam konteks syahid akhirah ini harus tetap dipenuhi semampu mungkin. Jadi seoptimal mungkin. Kalau tadi dijelaskan protokol yang diterbitkan oleh Kementerian Agama,
itu sejalan dengan fatwa yang sudah kita tetapkan di dalam beberapa hal soal memandikan. Prinsipnya jika memungkinkan, baik itu aspek teknis maupun aspek pertimbangan kesehatan dimungkinkan untuk melaksanakan proses pemandian, maka dimandikan sebagaimana biasa dengan membersihkan najis yang ada. Tetapi jika tidak memungkinkan, bisa jadi karena pertimbangan faktor keselamatan dan juga mencegah penularan, maka bisa jadi memandikannya diganti dengan cara menayamumkan. Atau jika tidak mungkin keduanya, maka karena alasan darurat syariah, dimungkinkan untuk langsung dikafani tanpa harus dimandikan. Nah, ini secara prinsip dimungkinkan oleh fikih Islam. Yang menjadi isu belakangan adalah soal penolakan beberapa warga. Nah, masalahnya sekarang bukan pada aspek fatwanya, tetapi adalah aspek pemahaman dan juga edukasi masyarakat. Bahwa orang yang wafat akibat wabah COVID-19 ini, jika dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan yang sudah didesain dan juga mengikuti fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka tidak ada kekhawatiran dan tanggung jawab kita. Kalau tadi disebutkan ada hukukul janaiz, hak-hak jenazah, ada hak yang harus diberikan kepada jenazah yang menjadi kewajiban masing-masing umat Islam secara perwakilan atau fardu kifayah. Kalau ternyata ada orang melakukan penolakan dan akhirnya jenazah tidak bisa dikuburkan, maka secara kolektif menanggung dosa. Nah, saya kira ini yang penting dipahami, bahwa melindungi jiwa penting juga, tetapi dilakukan harus selaras dengan kesadaran dan juga pemahaman keagamaan secara utuh. Baik, Pak Niam, bagaimana cara MUI ini mensosialisasikan 3 fatwa tersebut agar warga ini juga tidak takut? Ya, yang pertama dengan cara yang seperti ini. Kemudian langkah sosialisasi itu tentu tidak hanya melalui Majelis Ulama Indonesia semata. Hari Selasa kemarin, Majelis Ulama Indonesia juga melaksanakan rapat koordinasi nasional yang diikuti oleh seluruh pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Salah satu agendanya adalah mensosialisasikan fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan agar bisa jadi panduan dan juga pedoman di dalam penanganan, pencegahan, dan juga penanggulangan COVID-19 ini. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga perlu proaktif memberikan penjelasan, baik itu pada aspek medis, kemudian aspek sosial, aspek kesehatan, maupun juga aspek agama. Nah, pada saat yang lain perlu ada partisipasi dan juga kesadaran masyarakat. Jangan sampai kekhawatiran kita, kewaspadaan kita berlebih sehingga melakukan langkah-langkah yang justru akan kontraproduktif di dalam penanganan dan juga penanggulangan COVID-19. Tidak hanya aspek agama, saya kira penting juga kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Kepanikan kita itu perlu diminimalisir. Di satu sisi kewaspadaan penting, tetapi ketakutan yang tidak berdasar juga perlu diminimalisir. Baik, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya Pak Niam. Semoga ini juga tersampaikan dengan baik ke masyarakat.